Di balik tenangnya ombak dan hamparan pasir pantai, terdapat perjuangan panjang untuk menjaga kehidupan yang seringkali luput dari perhatian. Setiap butir telur penyu yang diselamatkan dan setiap bibit mangrove yang ditanam menjadi simbol harapan bagi kelestarian ekosistem pesisir di masa depan. Melalui kegiatan praktikum mata kuliah konservasi perairan, kami berkesempatan melakukan wawancara dan observasi lapangan di Sea Turtle Conservation dan Mangrove Education, Ballaram Mangrove Heroes, sebuah kawasan konservasi pesisir yang mulai beroperasi pada tahun 2025. Meskipun tergolong baru, kawasan ini telah menjadi salah satu bentuk nyata upaya pelestarian ekosistem pesisir melalui konservasi penyu dan mangrove. Program yang dijalankan mengintegrasikan kegiatan konservasi, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada perlindungan sumber daya alam, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Secara umum, kawasan Sea Turtle Conservation dan Mangrove Education, Ballaram Mangrove Heroes, memiliki karakteristik pantai yang didominasi oleh substrat berpasir. Namun, pada bagian timur kawasan mulai terbentuk area berlumpur akibat proses sedimentasi alami. Perbedaan karakteristik tersebut menciptakan habitat yang sesuai bagi berbagai organisme pesisir, terutama penyu, yang memanfaatkan pantai sebagai lokasi bertelur dan mangrove yang tumbuh dengan baik pada kawasan berlumpur di bagian utara. Fokus utama pengelolaan kawasan ini terbagi menjadi dua, yaitu konservasi penyu dan konservasi mangrove. Selain melakukan perlindungan terhadap kedua ekosistem tersebut, pengelola juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Pengunjung tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai siklus hidup penyu dan fungsi ekologis mangrove, tetapi juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pelepasan tukik ke laut serta penanaman bibit mangrove. Melalui konsep ekowisata berbasis edukasi ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa konservasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, terdapat 3 spesies penyu yang dikonservasi di kawasan ini, yaitu penyu lekang, Lepidohelys olivacea, penyu hijau, Chelonia midas, dan penyu sisik, Eretmochelys imbricata. Dari ketiga spesies tersebut, penyu lekang merupakan jenis yang paling sering mendarat dan bertelur di kawasan konservasi ini. Setiap spesies memiliki pola makan yang berbeda. Penyu hijau bersifat herbivora dengan makanan utama berupa lamun dan rumput laut. Sedangkan penyu lekang dan penyu sisik lebih banyak memakan hewan laut seperti ikan kecil, ubur-ubur, maupun organisme laut lainnya. Perbedaan pola makan tersebut menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki fungsi ekologis yang berbeda dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dalam menjalankan berbagai kegiatan konservasi, pengelola memperoleh pendanaan dari beberapa sumber, di antaranya kegiatan ekowisata, program penanaman mangrove, serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama kesulitan memperoleh bibit mangrove yang berkualitas serta pembangunan fasilitas pendukung, yang hingga kini masih dalam tahap penyelesaian. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah konservasi penyu sejak tahap awal peneluran. Telur-telur yang ditemukan di pantai dipindahkan ke area inkubasi buatan yang berada di sisi kawasan konservasi. Proses pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko serangan predator, kerusakan akibat aktivitas manusia,
maupun gangguan lingkungan yang dapat menghambat perkembangan embrio. Saat observasi berlangsung, terlihat sejumlah wadah penetasan yang digunakan sebagai media inkubasi. Bahkan, beberapa telur baru saja menetas menjadi tukik. Jumlah telur yang dihasilkan setiap induk penyu juga bervariasi. Penyu hijau dapat menghasilkan lebih dari 100 butir telur dalam satu musim bertelur, meskipun jumlah tersebut dipengaruhi oleh kondisi induk dan frekuensi peneluran sebelumnya. Setelah menetas, tukik dipindahkan ke kolam pembesaran untuk mendapatkan perlindungan pada fase awal kehidupannya. Apabila kapasitas kolam telah penuh, tukik yang berumur sekitar 1 hingga 2 minggu akan dilepaskan ke laut sambil menunggu pelaksanaan pelepasan bersama mitra konservasi. Dalam kondisi tertentu, pelepasan juga dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari pemerintah atau ketika ukuran penyu dinilai telah cukup untuk meningkatkan peluang hidupnya di habitat alami. Selain aspek konservasi, pengelola juga menjelaskan bahwa pemanfaatan penyu dalam kehidupan masyarakat telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Penggunaan penyu sebagai bahan makanan, seperti untuk pembuatan lawar, merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.